Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk pertemuan kedua, nggih, Bapak Ibu? Silakan yang belum on cam bisa on cam dan yang berhalangan untuk on cam bisa mendengarkan perkuliahan sampai akhir. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Pak Elif. Silakan Pak Elif. Oke, terima kasih Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas El. Hmm, semoga ini ya sehat-sehat selalu. Mohon maaf ini mungkin nanti kalau suara saya agak sedikit aneh, agak sedikit bindeng kalau orang Jawa bilang karena memang beberapa hari ini agak sedikit kurang enak badan sebenarnya. Jadi kemarin beberapa hari sempat izin untuk tidak masuk, tapi karena hari ini dan besok ada beberapa kelas, jadi mau tidak mau dipaksakan untuk mengajar, untuk ini ya ketemu sama teman-teman. Jadi saya tidak enak kalau sampai harus izin untuk kelas malam ini karena ya teman-teman ada yang sambil kerja, ini tadi izin off cam, ada yang mungkin masih di jalan, ada yang ini tapi dibela-belani untuk kuliah gitu ya. Jadi kalau saya izin kok kayaknya ndak enak. Jadi mohon maaf nanti kalau saya harus banyak minum dan suaranya serak atau nanti ada sedikit banyak batuk-batuk. Jadi mohon maaf teman-teman. Nah, kalau untuk agenda hari ini seperti yang kita diskusikan kemarin, jadi hari ini nanti saya pengen sedikit ngasih introduction, saya pengen sedikit ngasih gambaran tentang ini ya event planning sama nanti pengen sharing tentang produk knowledge Institut Asia Malang karena salah satu tahapan kalau kita ngomongin tentang event planning kan di situ ada yang namanya penentuan target audience dan lain-lain. Nah, di mana untuk menentukan target audience ini kita perlu tahu banget nih apa sih yang bakalan kita jual, apa sih yang bakalan ada di event kita gitu. Makanya di sini nanti saya pengen sedikit sharing tentang produk knowledge Institut Asia Malang, jurusannya apa aja, sebenarnya yang kita jual di Institut Asia Malang itu apa? Nanti di event itu yang pengen kita komunikasikan dengan audiens itu apa? Jadi sesuai dengan request teman-teman kemarin. Jadi nanti dilanjut dengan breakout room ya. Jadi nanti kemarin saya sama Mbak Desti sudah diskusi. Nanti teman-teman akan kita bagi kurang lebih 6 apa 7 kelompok Mbak Desti ya kemarin 6 ya. 5. Oh 5, 5. satu kelompok 6 orang. Oh ya, jadi kemarin kita kerucutkan jadi 5 kelompok aja. Dan nanti mulai minggu depan mungkin kita akan ada sesi sharingnya per kelompok itu tadi. Nah, untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini mungkin nanti kita breakout room kita jadikan ke itu tadi 5 kelompok. Nanti di masing-masing kelompok isinya ada sekitar 6 orang atau maksimal mungkin kalau ada yang nggak bisa masuk mungkin nanti bisa 7 orang karena kita kemarin lihat yang masuk di minggu kemarin. Permisi, saya izin untuk share screen dulu ya. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah ya, saya yakin sudah kayaknya. Sudah, Mas. Oke, kita mungkin sedikit lanjut. Jadi kemarin, hari ini kita bakalan banyak ngobrolin tentang event planning. Jadi kita terkhusus masalah event planning ya, meliputi dari identifikasi tujuan dan tema acara, terus penentuan target audience. Kita bahas juga masalah penjadwalan sampai dengan pembentukan tim dan pengaturan job deskripsinya itu kayak kayak apa. Nah, di situ, tapi di sini nanti tentang pembagian job deskripsinya kayak gimana. Nah, kita akan bahas ini plus seperti request dari rekan-rekan kemarin, nanti kita akan sedikit banyak membahas tentang Institut Asia Malang yang pengen kita komunikasikan dengan target audiens kita itu apa aja nanti dari event yang akan kita dari ini ya dummy event atau kalau kita ngomong fake event kan enggak enak jadi dummy event aja. Jadi kita bilangnya dummy event yang nanti muncul proposal perencanaan dan lain sebagainya tapi memang nggak kita create secara real event. Jadi kita ngomongnya creating a dummy event di BPTIP 3 ini teman-teman. Nah, kemarin mungkin kita sudah membahas tentang bagaimana tentang ini ya ada beberapa tujuan-tujuan dari sebuah event mulai dari peningkatan brand awareness terus untuk
penjualan, lead penjualan dan yang lain sebagainya. Jadi mungkin kalau kita dalam sebuah event, biasanya kalau tujuan-tujuan eventnya sudah jelas, salah satu hal yang bisa kita lakukan lagi untuk lebih mengerucutkan ya. Jadi untuk lebih mengerucutkan supaya kita lebih tahu nih event kita ini sebenarnya pengennya apa. Salah satunya itu untuk mengidentifikasi tujuan itu kita bisa menggunakan ini ya, menggunakan identifikasi berbasis hasil. Jadi kita tidak ini lagi ya. Jadi kita tidak kayak oh kira-kira saya pengen eh, tujuannya ini, tujuannya itu, tapi kita benar-benar mengidentifikasi sebenarnya dari event ini itu hasil apa yang pengen kita mengerucutkan tentang hasil apa yang pengen kita capai dari sebuah event yang kita lakukan ini. Contoh, kalau kita ngomong jumlah peserta atau audiens, jumlah peserta atau audiens tertentu, itu misalnya itu yang jadi tujuan event kita. Maka nanti dalam proses penentuan target audiensnya kita nggak perlu nih terlalu banyak menyekat-nyekat. Jadi kita nggak terlalu banyak mapping untuk oh audiensnya harus kayak gini, eventnya harus kayak gini. Jadi kita sifatnya kalau memang untuk targetnya adalah yang penting jumlahnya banyak, maka eventnya kita ya untuk audiensnya global-global aja, nggak usah oh dibatasi dari umur sekian dan yang sekian kayak gitu. Jadi itu salah satunya kenapa kok tadi sebelum menentukan target audiens kita harus menentukan uh, ini ya menentukan tujuan salah satunya kan untuk mapping tujuan berbasis hasil ini tadi. Jadi hasil yang pengen kita capai apa. Nah, kalau misalnya kita pengen event ini hasilnya adalah terkonversi menjadi jumlah penjualan atau leads, nah maka di situ kita harus benar-benar sudah mapping banget nih untuk target audiens kita siapa. Jangan sampai kita eventnya yang datang banyak, sudah keluar duit banyak, tapi dari sekian banyaknya audiens atau sekian banyak orang yang datang, itu malah sedikit banget yang terkonversi menjadi lead atau menjadi penjualan. Makanya kalau memang di awal kita sudah ingin meningkatkan penjualan, jadi tujuan dari identifikasi awal kita sudah menentukan bahwa event ini saya create, saya pengen punya penjualan sekian. Nah, maka kita harus mempersempit untuk target audiens kita. Contoh kalau kita ngomong Asia nih, Asia misalnya tujuannya itu pengen lead atau dapat data mahasiswa baru untuk istilahnya promosi untuk mahasiswa baru, maka kalau untuk tujuan yang untuk target audiensnya pasti kita nanti akan lebih mempersempit ke anak-anak SMA atau SMK yang kelas 3. Jadi yang dikit datang enggak apa-apa, tapi dari yang dikit datang itu kemungkinan besar terkonversi menjadi data penjualan itu lebih besar daripada kita jumlahnya yang datang banyak, keluar duit banyak karena harus nyewa yang tempat yang lebih besar, tapi nanti untuk yang lead ke penjualannya kecil. Jadi itu pentingnya kita mapping tujuan itu berbasis hasil. Misalnya kita pengen ngumpulin dana, ya otomatis kita nanti target audiensnya ya orang-orang kaya atau orang-orang yang dermawan. Terus untuk istilahnya eventnya adalah event-event yang sifatnya sosial. Untuk bintang tamu atau pembicaranya adalah orang-orang yang bisa menggiring orang untuk melakukan donasi kayak gitu. Nah, kalau penguatan citra dan reputasi perusahaan atau organisasi tentunya kita harus bikin event yang semenarik, seunik mungkin, out of the box, yang linear dengan visi misi yang linear dengan kondisi perusahaan kita. Nah, kalau tingkat kepuasan peserta, nah ini biasanya kalau ini agak mahal sih. Jadi kalau kita target yang ingin dicapai adalah tingkat kepuasan, biasanya ini event-eventnya harus agak sedikit mahal biayanya karena memang kita di situ harus meningkatkan servis atau pelayanan kepada ini ya kepada peserta yang datang. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan targeting terhadap audiens adalah ini tadi mapping kira-kira event kita ini tujuannya hasilnya itu kayak gimana gitu. Setelah itu dalam tahap planning, setelah kita sudah tahu banget nih tujuannya kita pengen dapat apa, pastinya langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah identifikasi target audiens. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan, target audiens. Nah, kalau kita ngomongin target audiens ini adalah, ini saya yakin rekan-rekan atau Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah tahu ya, kita sering banget dengar istilah-istilah yang namanya target audiens, target pasar, dan lain-lain. Nah, di mana target audiens ini adalah sekelompok orang dengan karakteristik tertentu yang berpotensi menjadi yang menjadi
peserta, penikmat, pendatang di event kita. Nah, biasanya kita semakin spesifik target audiens kita, maka akan semakin efektif pula strategi yang kita jalankan, atau event kita itu akan semakin bagus juga, hasilnya juga akan semakin semakin oke. Jadi itu pentingnya kita dalam tahap planning ini menentukan target audiens supaya nanti kita itu nggak buang-buang duit nih. Nah, contoh kalau kita ngomongin target audiensnya Asia. Karena kita nanti rencananya kan bikin dummy eventnya adalah tentang Institut Asia. Mohon maaf, ada yang raise hand, silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan, Bu Wiji. Mohon maaf Pak, kepencet. Oh, kepencet. Saya kira ada yang mau disampaikan. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi salah satunya itu pentingnya kita menentukan target audiens. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita sebelum menentukan target audiens pastinya kita harus paham product knowledge ya. Kita harus tahu banget apa sih sebenarnya yang pengen kita komunikasikan dengan target audiens kita. Nah, ketika kita sudah paham product knowledge ya, maka nanti kita bisa mengkomunikasikan secara efektif produk kita dengan audien atau calon customer dari produk kita. Makanya di sini pengen saya sedikit kasih gambaran tentang product knowledge atau tentang Institut Asia Malang secara umum, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin Institut Asia Malang itu kalau kita ngomongin Institut Asia Malang ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi salah satu keunikan atau diferensiasinya kita. Tapi paling banyak, jadi menurut survei beberapa tahun terakhir, eh, angka tertinggi itu kenapa kok orang kuliah di Institut Asia Malang itu masih paling banyak itu karena biaya UKT di Institut Asia Malang itu sangat terjangkau dibandingkan dengan apa-apa yang mereka dapat di Institut Asia Malang. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong terjangkau atau murah ini kan relatif, tapi kalau mahasiswa-mahasiswa kami ini membandingkan antara apa yang mereka bayar dengan yang mereka dapat, mulai dari pelayanan, fasilitas, dan lain-lain. Nah, ini tuh masih menjadi salah satu poin selling yang cukup oke di Institut Asia Malang untuk masalah biaya kuliah terjangkau. Eh, makanya ketika kita melakukan survei ke teman-teman mahasiswa, masih banyak banget mahasiswa yang ngomong salah satu alasan kuliah di Institut Asia Malang adalah karena biaya UKT-nya terjangkau. Nah, selain itu di Institut Asia Malang ini kita punya sebuah branding, teman-teman. Jadi mulai dari beberapa tahun yang lalu, semenjak pandemi itu saya dan tim itu memang ini ya pengen nguati banget brandingnya Institut Asia Malang. Jadi kita benar-benar mikiri brandingnya Institut Asia Malang, kita itu pengen dikenal sebagai apa sih? Institut Asia Malang itu pengen di depan customer itu pengen dikenal, pengen diingat sebagai kampus yang seperti apa. Nah, makanya kita di sini membuat sebuah tagline atau membuat sebuah konsep branding namanya kuliah asik kekinian. Nah, di mana kuliah asik kekinian ini di mana kuliah asik kekinian ini yang kita maksudkan itu adalah bahwa atmosfer kuliah di Institut Asia Malang itu kita bikin semenarik mungkin, seasik mungkin. Ya, terus kenapa kok kekinian? Ya karena kita pengennya kuliah itu teman-teman nggak cuma asik-asikan, nggak cuma yang penting kuliah itu seneng gitu ya. Nah, tapi juga kekinian, kekinian di sini maksudnya adalah ilmu-ilmu yang kita ajarkan itu juga up to date sesuai dengan perkembangan dunia kerja yang ada. Jadi makanya kita kayak kurikulum-kurikulum di Asia itu selalu mengikuti perkembangan dunia kerja yang ada. Yang terbaru ini ya, kita baru juga revisi kurikulum yang awalnya pakai kurikulum lama, kita sekarang sudah berbasis OBE. Nah, di mana OBE ini kita juga sering mendengarkan nih kebutuhan perusahaan tuh kayak apa, stakeholder-stakeholder, mitra-mitra kita sebelum penyusunan kurikulum ini juga kita undang ke Institut Asia Malang untuk ngasih inputan-inputan tentang kayak gimana sih Asia ini. Nah, makanya sekarang kita juga menekankan gimana sih mahasiswa-mahasiswa kita yang kelas reguler ini juga eh, nggak cuma hard skill aja yang dikuasai, tapi kayak soft skill itu juga dipelajari banget. Misalnya kayak communication skill, analytical thinking, critical thinking, dan lain sebagainya. Jadi itu makanya kita juga pengennya menjadi kampus yang kekinian. Nah, yang dimaksud asik karena kita itu banyak mengemas metode-metode perkuliahan di Institut Asia Malang itu yang awalnya itu kalau kita ngomong kuliah itu ya konvensional, di kelas, dosen ceramah, nanti mahasiswa mendengarkan, nanti tanya jawab, terus sesekali mahasiswa itu biasanya kan ada yang
sesi disuruh presentasi kan biasanya normalnya kayak gitu. Nah, di Institut Asia Malang itu kita mencoba suatu diferensiasi di mana kita juga mencoba untuk mengemas untuk mata kuliah tertentu yang memungkinkan itu juga ada yang menggunakan game based learning. Contoh kayak model-model kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada ini namanya adalah permainan Ego Series Play. Biasanya pertama kali kita menggunakan mata kuliah biasanya strategi atau tentang SDM. Ada model kayak gini ya. Itu bisa kita pakai model ada yang namanya lain. Jadi kayak gitu. Terus ini dosen-dosennya ya. Jadi dosen-dosennya kalau bisa itu ngajarnya juga tapi ini memang kebanyakan yang bisa kita perhatikan ini untuk yang terus kita juga sering undang praktisi-praktisi kayak gini. Ini dari Apple Developer Academy. Nah, kita tahu produk Apple ini juga salah satu produk ya nih. Nah, makanya kita juga sama kita melakukan pembekalan dengan ini ya, pembekalan dan seleksi untuk teman-teman yang tertarik untuk ikutan Apple Developer Academy. Jadi nanti kalau lulus dari situ, nanti kita teman-teman itu bisa jadi developernya Apple. Nah, terus di sebelahnya ini ya, yang gambar lab-laban ini namanya Gaming Garage. Karena kalau dulu itu kita ngomong game itu kan hanya sekedar sebuah permainan. Nah, tapi kalau sekarang game ini bukan hanya sebuah permainan, tapi game ini merupakan suatu industri yang dulu nggak dilirik, tapi di era kekinian ini, nah itu kita juga mulai melirik itu. Jadi kita bikin game garage di mana mahasiswa itu nanti akan kita untuk yang mereka yang punya interesting di bidang game itu bisa belajar banyak hal tentang dunia game itu di game garage ini. Nggak cuma main game, tapi mereka juga akan belajar game developing. Jadi itulah yang kita maksud dengan konsep kuliah asik kekinian. Terus kita sering undang praktisi-praktisi kayak tadi Andovi, ada Mbak Nana. Terus ini ya, salah satu poin selling kita itu juga mulai 2019 di Institut Asia Malang itu boleh lulus tanpa skripsi. Nah, bahkan waktu itu Bu Rektor sampai bolak-balik didatangi sama media gara-gara ya ini bikin statement bahwa lulus di Institut Asia Malang boleh tanpa skripsi. Nah, memang peraturan ini kan kalau secara resminya baru beberapa tahun kemarin ya, kayaknya 2023 kalau nggak salah. Nah, tapi di Institut Asia Malang sudah boleh dari 2019. Jadi memang ini biasanya kita komunikasikan entah itu lewat event atau ke audiens yang potensial ke Institut Asia Malang. Jadi boleh bebas skripsi loh, tapi nanti bisa ganti project atau jurnal artikel yang dipublish di Sinta dan istilahnya atau juga misalnya nih untuk mahasiswa yang lolos PIMNAS itu juga boleh untuk lulus nanti tanpa skripsi. Nah, kalau jurusannya ini kita ngomong jurusan. Nah, jurusannya di Institut Asia Malang itu kita ada 5 teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa, nanti slide-nya ini saya kirim juga, jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut di slide-nya itu. Nah, untuk program studinya di Institut Asia itu ada 5, di mana semuanya itu sudah terakreditasi B dan baik sekali. Jadi ada yang B, ada yang baik sekali. Nah, karena itu sebenarnya peringkatnya sama ya, cuma kalau B itu kan masih dari BAN PT, kalau yang baik sekali ini adalah dari lembaga akreditasi mandiri. Nah, di mana yang pertama kita punya program studi teknik informatika. Nah, teknik informatika ini nanti setelah lulus gelarnya Eskom, sarjana komputer. Nah, di mana teknik informatikanya kita ini nanti fokusnya itu ada di 2 keahlian. Jadi boleh pilih salah satu. Yang pertama adalah rekayasa AI atau Artificial Intelligence dan Security System. Yang kedua adalah Software Development.
Jadi kalau kita lihat sekarang perkembangan artificial intelligence ini kan cukup luar biasa nih. Nah, makanya di situ kita melirik bahwa AI ini perlu banget dipelajari secara serius. Makanya kita ada konsentrasi atau ada keahlian rekayasa AI dan security system. Nanti kalau lulus, target kerjanya bisa jadi kayak AI developer, terus software security, terus programmer, sistem analis, data analis, IT konsultan, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang di keahlian yang pertama. Yang kedua, di teknik informatika ini kita juga ada yang namanya konsentrasi atau keahlian software development. Nah, di mana software development ini nanti target kerjanya teman-teman yang dari TI yang sudah lulus itu ya pasti jadi software developer, terus web developer, game developer. Nah, ada juga yang jadi content creator ya, karena di sini ada juga bisa juga jadi techno planner. Jadi itu jurusan yang pertama, teknik informatika ini cukup banyak peminatnya karena sekarang perkembangan dunia IT juga lagi oke banget. Nah, ini salah satu contoh alumninya. Nah, biasanya ini ya, biasanya untuk alumni-alumni kita yang dari jurusan-jurusan kayak gini juga kita expose banget karena kalau kita bahkan beberapa kali di event-eventnya Asia itu kita undang untuk datang untuk sharing. Jadi biasanya kalau kita ada event-event itu mereka ini mau kok beberapa kita kontak untuk sharing-sharing tentang dunia kerja mereka, tentang apa yang dibutuhkan di dunia kerja dan lain sebagainya. Jadi dalam konsep eventnya kita nanti boleh misalnya kita pengen melibatkan alumni-alumni dari jurusan tertentu. Nah, itu nanti bisa kita komunikasikan misalnya lewat karir centernya Institut Asia kayak gitu. Terus yang kedua kita ada sistem komputer. Di mana kalau sistem komputer ini teman-teman itu jurusan untuk jurusan sistem komputer ini nanti lulus gelarnya Eskom juga ya, sarjana komputer juga. Nah, untuk di sini kita ada dua keahlian. Yang pertama itu Internet of Things, yang kedua itu mobile teknologi. Nah, Internet of Things ini nanti lulus teman-teman bisa jadi IoT engineer. Terus ahli otomasi industri. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kalau kita masuk ke dunia industri, itu kan banyak nih yang basisnya itu sudah otomasi semua. Jadi pakai AI, pakai otomasi. Nah, di sini kita nanti juga belajar tentang robotika, electrical, mechanical engineering, kayak gitu. Jadi eh, kalau lulusannya biasanya banyak yang kerja itu kayak di perusahaan-perusahaan manufaktur, yang pabrik-pabrik gede, khususnya yang berbasis otomasi dan robotika. Yang kedua, kalau tertariknya itu di bidang game, terus game berbasis Android ya, iOS, terus software-software dalam bidang game, dalam bidang mobile, itu nanti bisa ada yang namanya mobile teknologi. Makanya di situ ada beberapa kali eventnya Institut Asia Malang ini karena kita punya jurusan sistem komputer, itu ada yang namanya kayak kompetisi game. Kita juga pernah bikin event robotik, jadi lomba robotik tingkat nasional. Jadi kita pernah bikin event-event kayak gitu yang menyesuaikan dengan jurusan kita di sistem komputer ini tadi. Nah, ini beberapa contoh profil alumninya. Nah, kalau ini DKV. Nah, DKV ini tentunya yang berbau industri kreatif ya. Nah, rencananya kemarin memang kita itu di event kita yang BP3 ini pengen bikin ini ya, pengen ngundang Ko Ernest dan kita pengen bikin kompetisi perfilman tingkat nasional. Tapi ketika kita pikir-pikir kok ya kita menganak emaskan DKV banget gitu loh. Kok tersegmentasi DKV banget. Padahal dalam setiap event-eventnya Institut Asia Malang ini kita kan pengennya jualan semua. Kita pengen mengenalkan semua, meningkatkan brand awareness-nya tidak hanya prodi DKV, tapi kita juga pengen meningkatkan brand awareness atau pengen menjual semua jurusan yang ada di Institut Asia Malang. Nah, makanya kalau untuk DKV sendiri di sini kita ada 3 keahlian. Yang pertama ada digital design dan recording media, terus ada illustration and 3D modeling, ada branding and advertising. Kalau untuk yang suka film, foto, video itu biasanya di konsentrasi yang pertama ya, digital design dan recording media. Terus kalau sukanya gambar, terus bikin animasi, bikin ilustrasi, suka bikin komik, atau mungkin kalau sekarang di TikTok yang lagi rame itu kayak AA drawing gitu ya. Jadi lagi rame akun TikTok namanya AA drawing. Jadi biasanya mereka dia itu suka nggambarin
orang-orang yang ada di TikTok dengan karakter yang unik-unik, lucu-lucu. Nah, itu biasanya itu namanya kan ilustrator. Jadi bisa juga nanti konsepnya seperti jadi itu salah satu contoh ilustrator atau komik artis. Nah, kalau branding and advertising ini ya nanti lulus bisa jadi desainer branding, packaging, konsultan branding, visual merchandiser dan lain sebagainya. Jadi ini DKV. Makanya sering banget ketika kita bikin event itu kita juga selalu melibatkan teman-teman DKV. Nah, ini beberapa contoh alumni-alumninya. Uh, Contoh misalnya ini ada yang kerja di MD Animation. Dia ikut di pembuatan film animasi Adit Sopo Jarwo. Nah, itu kadang juga kita datengin untuk jadi pembicara di Asia. Misalnya ada event dengan target audiens anak-anak SMK yang DKV. Nah, salah satu part dari event utamanya adalah seminar misalnya ke anak-anak SMK. Pembicaranya siapa? Ya alumni-alumni DKV-DKV ini yang sudah sukses dari berbagai macam jurusan. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau ilmu ekonominya kita ada dua untuk ilmu ekonomi kita ada dua program studi. Yang pertama ada PBM. PBM ini jurusannya teman-teman ya. Jurusannya teman-teman ini PBM atau bahasa ininya ya. Bahasa familiarnya itu manajemen. Tapi kalau di Universitas Malang kita ngomongnya adalah PBM, Professional Business Management. Nah, di mana PBM ini ada 3 keahlian nanti yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah human capital. Nah, misalnya suka ngurusin orang ya. Nah, ini cocok buat orang-orang yang suka ngurusin orang lain gitu. Misalnya karena biasanya lulus nanti kan nggak jauh-jauh dengan urusan SDM ya, entah itu di HRD, rekrutmer, eh, staff rekrutmen, terus manajer SDM dan lain-lain. Nah, kalau yang suka jualan kita di sini ada yang digital marketing. Nah, kalau digital marketing itu ya target kerjanya nanti digital marketer, marketing manager, entrepreneur. Nah, biasanya sering banget teman-teman manajemen ini kita libatkan juga untuk eh, event ini karena mereka ini yang paling tahu tentang event manajemen sama marketing dan lain-lain. Terus ada digital office management, biasanya ini yang ngurusi administratifnya kalau dari event kita. Nah, target kerjanya kalau untuk yang digital office management nanti bisa digital office administrator, project manager, operational manager, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh profil alumninya juga. Terus ada accounting juga ya, accounting. Nah, dalam akuntansinya Institut Asia Malang, kita itu pengen mengkomunikasikan akuntansinya Asia, jurusan akuntansinya Asia kepada customer kita kepada calon customer kita itu bukan akuntansi konvensional yang susah, yang kuno, yang ini ya, yang istilahnya itu ya akuntansi tetap hitung-hitungan, tapi kita nggak pengen mengkomunikasikan akuntansi itu yang manual based, yang harus masih bikin laporan keuangannya manual dan lain-lain itu. Nah, kita pengen mengkomunikasikan dengan target market atau target audiens kita itu akuntansinya kita itu yang sudah digitalize. Makanya di sini kita pakai ada keahlian-keahlian financial technology. Jadi mungkin teman-teman yang punya ketertarikan di bidang fintech, karena kalau kita ngomongin industri keuangan sekarang kan basisnya digital semua ya. Bahkan kalau kita ngomongin kita pengen buka rekening bank aja loh. Sekarang nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu datang ke bank sekarang. Tinggal video call dari manapun, kapanpun bisa. Nah, saya itu iseng-iseng beberapa kali buka rekening, nyobain beberapa kali bikin akun bank itu juga kayak gitu ya. Bahkan saya ada beberapa bank yang saya itu nggak pernah tahu kantornya di mana, tapi saya punya rekeningnya. Contoh si bank itu punyanya Shopee, itu kantornya di mana gitu. Tapi saya punya Nah, mohon maaf. Tadi saya punya rekeningnya juga untuk si bank tadi. Nah, terus kita juga ada yang namanya digital business taxation. Digital business taxation ini untuk teman-teman yang punya ini ya, memang spesialisasinya suka di bidang perpajakan. Nah, makanya kita di situ ada yang namanya digital business taxation atau perpajakan digital. Dan buat yang terakhir kita di akuntansi ada yang namanya keahlian bisnis audit. Ini buat yang suka nyari kesalahan orang ya. Jadi suka nyari-nyari kesalahan orang. Nah, ini ada yang namanya bisnis audit karena ya ngaudit kan nyari-nyari kesalahan kan. Nanti bisa jadi auditor keuangan, financial analyst dan lain-lain. Nah, ini contoh profil alumninya. Kita juga punya S2
dengan konsentrasi yang pertama konsentrasi bisnis, yang kedua konsentrasi pendidikan. Kita juga punya anak dari PBM. Anak dari PBM ini adalah versi kelas internasionalnya namanya IBM. Nah, di mana IBM ini harganya lain ya. Jadi kalau misalnya kita di Asia itu range harga itu 40 sampai 50 jutaan, yang IBM ini biayanya itu sekitar 90 jutaan. Nah, makanya untuk IBM ini kadang kita juga bingung nih. Jadi kalau kita lagi bikin event-event itu untuk jualan IBM ini kita agak bingung. Kalau kita segmentasi atau target audiensnya, kita ngambil target audiensnya IBM, yang orang-orang itu mampu bayar di angka hampir 100 juta. Nah, ini jurusan yang lain gimana? Gitu. Tapi kalau kita main di marketnya jurusan lain, yang IBM ini gimana? Jadi kadang kita ini juga dilematik ketika kita bikin event dari tahun ke tahun, ketika kita eh, gimana caranya kita eh, gimana caranya kita itu menyisipkan IBM di tengah di tengah target audiens kita di jurusan yang lain. Nah, mungkin teman-teman nanti di sini ada ide-ide yang cukup menarik juga. Gimana caranya kita tetap bisa jualan yang kita misalnya punya produk spesial harganya 90 jutaan. Nah, kita bisa jual juga di target market kita yang hanya di yang kemungkinan target market kita itu orang-orang yang bayarnya itu di 40 sampai 50 jutaan gitu. Nah, ada lagi poin selling yang cukup menarik dari Institut Asia Malang itu adalah ini ya, masih banyak juga orang yang tertarik kuliah di Asia itu karena Asia ada di Kota Malang. Karena kalau kita lihat Malang ini kan memang eh, kota pendidikan ya, atmosfer untuk pendidikan di Kota Malang ini ya oke banget. Bahkan ya kalau kita bilang eh, kampus-kampus di Malang itu kredibel gitu. Jadi kampus-kampus di Malang ini adalah kampus-kampus yang kredibel. Dan lingkungan-lingkungan Malang ini memang lingkungan kota pendidikan, terus kota wisata terkenalnya, dan tentunya biaya hidup terjangkau. Jadi masih banyak juga orang yang kuliah di Asia itu ketika kita tanya ya gara-gara ini karena Asia itu ada di Kota Malang, kota pariwisata, kota pendidikan, biaya terjangkau. Ada beberapa juga yang kuliah di Asia itu karena sosok Bu Rektor kita. Jadi dari brandingnya Bu Rektor. Nah, di mana memang profilingnya Rektor Asia ini kan luar biasa. Nah, itu banyak juga orang yang tertarik kuliah di Asia karena atau kenal Asia, tahu Institut Asia Malang ini dari Bu Rektor. Nah, ini juga sesuatu yang dalam event-eventnya Institut Asia Malang itu biasanya juga dari salah satu jadi poin yang biasanya kita tonjolkan juga eh, rektornya kita ini. Jadi tetap nama Bu Rektor ini juga masih kita jual, laku untuk kita jual juga gitu. Jadi, oh Asia itu adalah yang dipimpin oleh rektor termuda di Indonesia toh gitu. Itu masih masih laku. Eh, Dapat ini ya, yang jadi prestasinya banyak lah istilahnya. Kita biasanya nge-highlight juga prestasi-prestasinya Bu Rektor. Nah, terus di Asia itu kita juga ada konsep ini ya, belajar dunia kerja yang sesungguhnya saat kuliah. Jadi sebenarnya dari event kita ini kita juga pengen pamer bahwa yang create event ini adalah mahasiswa loh. Ini kita pengen pamer itu juga kepada orang-orang yang datang. Makanya yang kita tonjolkan di depan ketika kita bikin event BPTIP 3 itu, yang kita tonjolkan di depan adalah mahasiswa-mahasiswa. Jadi kami-kami dosen, fasilitator itu malah sebisa mungkin nggak nampak. Yang nampak, yang kelihatan kerja, yang kelihatan actionnya pol-polan itu adalah mahasiswa. Karena memang di sini kita punya poin juga, punya sesuatu juga yang intinya belajar dunia kerja sesungguhnya saat kuliah itu. Makanya dalam event bisnis praktis, teknologi in praktis ini, salah satu yang kita tonjolkan adalah mahasiswa. Nah, biasanya kita dalam event-event kita itu juga kolaborasi dengan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Jadi, misalnya kita punya event 1 atau 2 hari nih. Nah, kayak UKM-UKM ini kita kasih kesempatan untuk perform untuk UKM-UKM yang cukup oke, yang punya prestasi. Kita juga punya Inbis. Inbis ini biasanya dalam event-event kita selalu kita libatkan, kita pamerin lah. Oh, Asia punya inkubator bisnis ya gitu. Terus
yang saya sebutkan. Jadi unit kegiatan mahasiswa. Terus ini kita juga biasanya nge-highlight prestasi-prestasinya mahasiswa kita. Jadi kita tiap tahun ini kan selalu ngumpulin mahasiswa-mahasiswa prestasi nih. Nah, biasanya di event kita itu kalau memang ada waktu biasanya kalau di yang tahun-tahun kemarin ya. Nah, kalau memang masih memungkinkan ada waktunya mereka ini ada beberapa yang kita ajai untuk sharing, tapi kalau tidak ada waktu biasanya paling nggak ada video-video profilingnya mereka yang kita tampilkan di eventnya Institut Asia Malang. Jadi ini untuk prestasi-prestasi, ini kerjasama internasional, pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Ini, nah, dan biasanya event kita itu ada korelasinya ke sini. Jadi Uh, kalau eventnya kita itu berbasis kompetisi, biasanya itu salah satu hadiahnya itu bisa dapat beasiswa dari rektornya Asia. Nanti ada peringkat-peringkatnya, mulai dari beasiswa penuh sampai beasiswa-beasiswa parsial. Nah, itu mungkin sedikit info tentang Asia. Jadi tentang product knowledge Asia yang nanti mungkin bisa dikomunikasikan lewat eventnya kita. Mungkin sebelum saya lanjut masalah ini ya, penentuan target audiens, mungkin ada yang mau ditanyain, mungkin tadi seputar Institut Asia Malang, produk-produknya masih ada yang belum jelas. Pak, Ya, Pak Erna mau nanya, Pak. silakan Kak Erna. Berarti Asia Malang ini udah pernah masukin event ke sekolah gitu, Pak, untuk memperkenalkan Asia. Beberapa kali pernah sih. Eh, jadi kalau saya sedikit cerita bahwa di event-event sebelumnya biasanya kita ini kan kayak eventnya itu event BPTIP ini adalah rangkaian event yang cukup panjang ya. Jadi kita create-nya itu 1 semester tapi event intinya nanti 2 hari biasanya kayak gitu. Nah, biasanya tujuan tujuan BPTIP dulu awal-awalnya memang kan ini untuk istilahnya memperkenalkan Asia ke sekolah-sekolah. Nah, makanya dulu itu kita di event ini kan banyak create event-event yang target audiensnya itu adalah anak-anak sekolah. Jadi bikin lomba-lomba yang disenangi anak sekolah. Nah, biasanya eh, anak-anak yang jadi panitia itu mereka jalan-jalan ke sekolah-sekolah untuk mencari peserta. Jadi pesertanya itu adalah dari anak-anak sekolah. Tapi kalau event yang khusus, misalnya kita kerjasama sama sekolah ini untuk bikin event yang gede, belum. Tapi kalau semacam event seminar, event kayak pelatihan-pelatihan, pendampingan itu pernah. Jadi sebatas itu sih. Tapi kalau misalnya bikin event pensi di sekolah ini, belum pernah. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, Sudah jadi cukup. jadi yang mau di highlight yang berbeda ini adalah lebih berbeda dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan ya, Pak? Karena tahun sebelumnya kan Oh, kalau saya lihat untuk menonjolkan Asia itu sendiri sepertinya kurang kalau saya mm-mm. melihat gitu ya. Berarti kalau untuk ke sekolah-sekolah memang sudah sering, tapi untuk event-event kecil gitu ya, mungkin Betul. setahun dua atau tiga kali mungkin gitu ya, Pak ya. Jadi, Biasanya by request sih. Jadi kebanyakan kalau untuk ke sekolah-sekolah itu kadang by request. Jadi misalnya di sekolah ada kebutuhan apa, kita bisa memfasilitasi pihak sekolah tersebut kayak gitu. oh, oke oke. Makasih Pak. Siap. Ada yang lainnya mungkin yang mau Izin tanya, ditanyakan? Pak, izin izin tanya Mas. bertanya. Silahkan Pak Anom dulu mungkin. Oh iya, Eh, izin tanya yang tadi di slide 26 yang IBM itu International Business Management itu S1 juga ya, Pak Mas Oh El? iya, Nah terus itu ya silakan dilanjut. apa ada contoh kan tadi ada tuh contoh lulusan. Nah contoh yang dari lulusan IBM ini apa udah ada yang diterima di perusahaan ternama itu apa eh, dengan apa ditarik oleh perusahaan itu karena dia itu lulusan IBM gitu Pak. Hmm. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik sih, karena memang IBM ini kita create itu kurang lebih 3 semester ini, tapi untuk penerimaan mahasiswa, untuk mahasiswa yang sudah kuliah ini baru 2 semester. Jadi itu memang kalau saya bilang ini jurusan baru, makanya tadi saya menyampaikan bahwa di event sebelumnya kita itu agak kesulitan untuk istilahnya
ikutan untuk menjual IBM ini. Karena satu, target market IBM ini berbeda dari jurusan-jurusan kita yang lain. Nah, sedangkan biayanya beda ya. Dan kita belum punya profiling atau contoh yang pengen kita tonjolkan gitu loh. Karena memang ini kita kalau kalau kita ngomong secara vulgar ya, IBM ini masih jualan janji gitu. Jadi masih jualan janji-janji. Kalau kita ngobrol secara vulgarnya ya, ya meskipun kita sebisa mungkin ya akan memenuhi janji-janji itu. Tapi kan kalau belum ada, kalau yang lain kan tadi sudah ada yang kerja di sini, di sana kan, wah jelas kan gitu loh. Cuma kalau IBM ini memang belum. Nah, selama ini yang kita tonjolkan, yang profilingnya IBM yang menurut kita ini cukup ini karena kita ada kerjasama sama Trend Global College Singapura. Jadi untuk IBM ini nanti memang double degree ya. Jadi setelah lulus gelarnya dua, dapat gelar S1 dari Institut Asia Malang, plus nanti di situ ada gelar DITHM. Jadi Diploma International Tourism and Hospitality Management dari Trend Global College Singapura. Jadi salah satu lembaga pendidikan yang ada di Singapura yang kalau kita kuliah ke sana itu biayanya cukup mahal. Nah, kalau di Institut Asia Malang nanti bisa double degree dan dapat ini ya, biaya yang lebih murah. Jadi salah satu kita bisa jualan karena hal-hal itu sih. Itu, Pak. Baik, makasih Mas. Siap. Ada lagi tadi yang mau tanya tadi? Saya Silakan. Pak, untuk slide yang 17 sama 19 itu kan ada tulisannya terakreditasi B ya Pak. Berarti kampus kita tuh akreditasinya B ya Pak? Mm-mm. Betul. Baik Pak, terima kasih. Siap. Ada lagi mungkin sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang kerjasama internasional nih, Pak. Ini Mm-mm. mekanisme seperti apa ya, Pak? Seperti pertukaran pelajar kah? Seperti itu, Pak? Sebenarnya kalau untuk kerjasama internasionalnya Institut Asia Malang itu kita banyak ya. Jadi banyak model-model kerjasamanya. Salah satunya tadi ini ya pertukaran pelajar. Jadi ini contoh ada beberapa mahasiswa kita yang ke Malaysia sama Filipina. Ada juga mahasiswa Filipina yang kuliah di Institut Asia. Jadi salah satunya memang pertukaran pelajar. Tapi selain itu kita juga ada pertukaran dosen, terus ada bootcamp, ada kolaborasi kolaborasi untuk karya tulis ilmiah. Jadi memang untuk eh, kolaborasi penelitian dan lain sebagainya. Jadi memang cukup banyak untuk format kerjasamanya, tapi memang paling banyak atau yang paling diminati adalah pertukaran pelajar sih. Jadi dari beberapa kampus yang ada di sana ke Institut Asia Malang, terus yang dari Institut Asia Malang gantian ditukar ke sana gitu untuk kerjasama internasional. Makasih, Mas El. Siap, Izin bertanya Pak. silakan. Ya Pak, ini melanjuti pertanyaannya Mbak Anti tadi masalah pertukaran mahasiswa. Itu untuk aturan mainnya, apakah masing-masing mahasiswa itu mengajukan atau memang orang-orang yang terpilih gitu Pak? Mekanismenya seperti itu atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Siap. Nah, kalau untuk mekanisme pertukaran pelajar sendiri di Institut Asia Malang kita semua mahasiswa boleh mendaftar, tapi tetap kita tes. Jadi kita lihat dari satu untuk IPK-nya dia kayak gimana. Terus kedua kemampuan bahasa Inggris. Eh, itu yang terus ketiga itu tentang ini ya kayak apa ya soft skill-nya mereka juga kita lihat kayak communication skill-nya terus pergaulannya mereka itu kayak gimana kita lihat. Jadi jangan sampai nanti kita pertukaran pelajar tapi ngasih ke sana tapi anaknya nanti terlalu introvert kayak gitu-gitu kan agak sulit juga adaptasinya. Jadi memang ada beberapa kriteria-kriteria yang kita lihat untuk teman-teman yang pengen mengikuti pertukaran pelajar. Tapi memang ada beberapa mahasiswa kita yang masuk ke Institut Asia Malang karena ini tadi pertukaran pelajar. Bahkan yang tahun ini saya itu nemu ada dia itu menolak negeri ya. Jadi dia nggak mau kuliah di negeri, pengen kuliah di Asia. Setelah ditanya itu karena di Asia ada student exchange dan dia merasa kalau di Institut Asia Malang saingannya nggak bakalan sebanyak yang di negeri untuk kalau dia pengen student exchange. Jadi kalau mau kita jual, mau kita tonjolkan di event kita mungkin ya
meskipun nggak se-powerful kayak biaya, kayak konsep-konsep kuliah di Institut Asia Malang itu, tapi mungkin masih ada nilai jualnya juga sih Pak untuk ini ya, kayak student exchange ini kalau kita jual di event itu masih cukup lumayan gitu. Baik Pak El, makasih penjelasannya. Ada lagi mungkin sebelum kita Mas lanjut El, ke ya Mas El, siap saya mau Mas nanya Reza. yang terkait mekanisme lulus tanpa skripsi yang lebih detail, Mas. Tadi kan agak cuman sedikit aja dijelaskan. Eh, Makasih. Sebenarnya kalau untuk mekanisme lulus tanpa skripsi di Institut Asia Malang itu ada beberapa opsi ya. Satu misalnya teman-teman bisa nulis artikel ilmiah maksudnya, bukan artikel-artikel biasa tapi artikel ilmiah yang nanti bisa dipublish di jurnal jurnal tersertifikasi ya kayak Sinta 1 minimal Sinta 4. Sinta 4 itu sudah boleh. Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 itu kalau bisa lolos Sinta 2 malah malah oke. Terus bisa juga diganti project base, terus bisa diganti juga dengan jurnal ya. Publish jurnal juga boleh. Terus untuk mahasiswa-mahasiswa reguler yang misalnya nih ikut kompetisi-kompetisi nasional, kalau misalnya dia itu dapat prestasi, contoh pekan PIMNAS ya, PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional misalnya kayak gitu. Nah itu kalau dia lolos, itu bisa tanpa skripsi. Terus misalnya ada yang namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa itu nanti tiap tahun ada yang namanya program PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Ini lomba kreativitas mahasiswa tingkat nasional. Nah, kalau ada yang sampai lolos tingkat nasional dan bisa menang di kategori tertentu, itu juga bisa lulus tanpa skripsi. Gitu sih mekanismenya. Jadi kalau dapat prestasi-prestasi itu pokoknya secara otomatis nanti, tapi ya kita tawari juga bahwa tetap mau pakai skripsi atau enggak kayak gitu. Tapi kebanyakan ya enggak usah lah katanya gitu. Kalau untuk yang mereka-mereka yang sudah kayak lolos PIMNAS kayak gitu. Itu Mas Reza. Makasih, Mas El. Siap. Tapi memang ini ya, ada di beberapa kali event kita itu hal ini juga cukup menarik. Contoh beberapa kali mungkin bukan eventnya Asia ya, tapi di beberapa kali pameran itu cukup menarik perhatian karena ternyata salah satu hal yang cukup menyeramkan bagi target audience atau calon mahasiswa atau orang yang pengen kuliah itu yang salah satu yang ditakutkan adalah masalah skripsi. Karena memang doktrin dari dulu ya. Sebenarnya ini masalah doktrin. Karena kenyataannya kalau kita ngomong Asia lah, kalau kita ngomong saya kasih contoh Asia. Eh, di Asia itu menurut saya pengalaman saya skripsi itu nggak sesulit itu gitu loh. Jadi skripsi itu nggak sesulit itu. Cuma gara-gara mungkin doktrin dari orang-orang dulu yang mungkin sama bapaknya diceritani, wah kuliah itu skripsinya ini bapak loh dulu skripsi sampai gini gini gini. Terus sama kakaknya, wah nggak lulus kakakmu ini gara-gara skripsi. Jadi gara-gara informasi yang diulang yang antara satu orang dengan yang lainnya sebenarnya beda-beda, akhirnya kayak jadi fakta, jadi isu yang dipercaya oleh semua orang bahwa skripsi itu menyeramkan, padahal skripsi nggak seserem itu. Mungkin ada mindset juga bahwa dosen sulit ditemui. Nah, itu mungkin ada beberapa kampus yang seperti itu. Tapi nanti teman-teman cek lah. Kalau di Asia mungkin lain nanti atmosfernya. Mungkin kalau teman-teman yang malas ngerjain skripsi bakalan dikejar-kejar sama dosen malah nanti. Itu. Nah, itu sih mungkin sedikit gambaran tentang masalah skripsi tadi. Eh, saya mungkin sedikit lanjut sebelum kita nanti diskusi. Mungkin kita start diskusi nanti di sekitar ini ya 19.45 biar nanti kita nggak usah malam-malam selesainya karena memang ini badan sebenarnya masih agak sedikit gimana gitu. Nah, dalam menentukan target audiens sebenarnya setelah kita paham banget nih, setelah kita sudah paham banget tentang produk knowledge kita yang akan kita jual itu apa. Nah, ada beberapa metode-metode yang bisa kita lakukan untuk menentukan target audiens. Tergantung kita nyamannya yang kayak gimana, tergantung kita suka yang kayak gimana. Contoh, kita ini bisa juga menentukan target audiens itu berdasarkan demografi ya, misalnya
berdasarkan demografi, lokasi geografis atau psikografi. Jadi demografi ini ya bervariatif. Misalnya kita ngomong demografi usia, terus jenis kelamin, terus ada juga orang yang menentukan target audiens itu berdasarkan lokasi atau geografis. Misalnya karena ini kampusnya di Malang, maka target audiens yang datang di eventku nanti adalah orang-orang yang lokasinya atau domisilinya itu yang di Malang sekitar, atau orang-orang yang kemungkinan nanti kalau kuliah pun akan sangat mudah untuk menjangkau kota kota Malang. Nah, bisa juga dengan modeling seperti itu. Nah, atau juga bisa dengan cara menganalisis dari kompetitor. Makanya nanti salah satu tahapan yang kita lakukan adalah observasi kalau bisa. Jadi sebelum kita menentukan tema, sebelum kita nanti menentukan eh, tema dan event yang pengen kita bikin itu apa gitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menganalisis dari target audiens itu dari kompetitor. Jadi kita coba mapping, kita observasi biasanya event-event yang dibikin oleh kampus tuh kayak apa sih gitu. Terus yang kita datengin kayak gimana, yang datang ke situ siapa aja gitu. Jadi bisa kita lihat juga dari event serupa yang dibuat oleh kompetitor. Terus yang ketiga bisa juga kita mengeliminasi yang bukan target audience. Contoh kalau kita ngomong target, eh, aku bingung ya target audiensku siapa. Nah, kalau target audiensnya masih bingung, maka teman-teman boleh dengan cara mengeliminasi orang-orang yang bukan menjadi target audiens. Contoh kalau kita ngomong eh, anak-anak TK, berarti itu bukan target audiensnya Asia. Anak SD, anak SMP itu bukan. Orang-orang yang umurnya sudah di atas 50-60, oh berarti bukan target audiens Asia. Jadi kita bisa membuang orang-orang yang kemungkinan besar tidak akan mau datang atau tidak akan mau eh, kuliah di Institut Asia Malang atau di kampus kita. Nah, itu baru nanti akan mengerucut ke oh kemungkinan target audiens kita itu adalah orang-orang yang ini loh, usianya sekian sampai sekian. Nah, bisa dengan metode-metode seperti itu. Nah, setelah itu nah, ini ya sekian-sekian. Nah, ini contoh tadi saya menyampaikan sebelum kita membuat event tadi ya, salah satu yang bisa kita lakukan kan ini ya, observasi atau riset terhadap kompetitor. Nah, sebelum kita membuat audiens persona, kita biasanya boleh untuk lebih mematangkan lagi, untuk lebih meyakinkan kita terhadap target audiensnya kita. Nah, teman-teman boleh juga riset dengan event-event serupa dari kompetitor. Boleh dari kompetitor langsung atau tidak langsung. Kompetitor langsung berarti kan yang serupa dengan kita, misalnya sama-sama event yang di-create oleh kampus. Tapi sesekali kita juga boleh nengokin event-event yang memang itu bukan eventnya kampus. Event-event yang dikelola oleh IO profesional atau event-event yang tidak ada hubungannya dengan kampus pun sesekali juga boleh kita nengokin, kita lihat-lihat, kita observasi. Untuk lebih memperluas perbendaharaan kita tentang target audience tadi. Nah, contoh untuk tahapan-tahapannya ya bisa dilakukan kayak gini ya. Identifikasi, kumpulkan event-event serupa, terus bisa kita lihat juga, oh ternyata eventnya ini kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu ya. Jadi kita melakukan analisis kelebihan dan kekurangan terhadap event. Nah, dari situ kita nanti itu bisa mapping. Oh, kemarin dulu ya, ada kampus bikin event konser datengin Raisa misalnya. Tapi ternyata kok yang dateng cuma ini ya. Berarti ini nggak cocok atau kayak gitu. Kita kan bisa lihat kayak gitu. Terus kemarin ada event, ada kampus ya, datengin band yang lagi naik, band dangdut misalnya kayak DC Production atau Guyon Maton atau apa misalnya kayak gitu. Rame. Tapi ternyata yang datang kok malah anak-anak yang sudah kuliah. Nah, berarti eventnya berhasil, tapi untuk target marketing kita kan ngeluar duit kan pengen dapat calon customer baru. Tapi kalau yang datang kebanyakan kok mahasiswa, kan ya kurang oke juga gitu. Terus mungkin ada yang bikin event ngundang Adela misalnya dangdutan gitu ya, atau orkes apa gitu ya, oh, rame, rame pol gitu ya. Tapi yang datang bapak-bapak sama mas-mas. Nah itu kan
bukan target kita. Jadi kita bisa melihat dari event-event yang sudah di-create oleh oleh kompetitor kita atau orang bukan kompetitor langsung juga enggak apa-apa. Jadi bukan kompetitor langsung juga enggak apa-apa. Karena kemarin saya juga ketika eh, mau bikin event tahun lalu kita juga sempat riset. Sempat kita mau bikin dangdutan juga karena lagi rame. Ternyata kalau saya lihat eh, banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah ya misalnya SMK berapa, SMA berapa itu di daerah-daerah itu juga saya lihat kayak ulang tahun sekolah kayak gitu, dangdutan kayak gitu. Cuma akhirnya setelah kita diskusikan lagi mungkin rame tapi untuk brand positioningnya Asia itu kurang oke gitu ya karena kita nggak pengen dikenal sebagai kampus yang ya seperti itulah gitu jadi kita pengen target marketnya kita kan naik jadi akhirnya nggak jadi tahun kemarin. Nah dari riset atau observasi ini kita juga bisa menentukan analisis biaya ya jadi kita bikin perkiraan kasar tentang biaya itu juga bisa dari riset terhadap kompetitor tadi. Misalnya, oh kira-kira kalau bikin event kayak gini nih, artisnya kira-kira sekian. Untuk bikin tata panggung yang semegah itu, panggungnya megah, lightingnya kayak gitu, sound systemnya 40.000 watt. Nah, itu kurang lebih aku akan butuh biaya sekitar 150 sampai 200 juta. Misalnya untuk produksinya toh. Nah, marketingnya kemarin pakai apa aja? Misalnya kita juga melakukan analisis strategi marketing. Oh, kemarin itu lebih banyak pakai ini ya, marketing door to door. Jadi kayak datang dari satu tempat ke tempat lain, atau mungkin genjot di sosial medianya, atau mungkin kerjasama dengan radio-radio, atau mungkin ada juga yang promosi event itu lebih banyak kerjasama dengan komunitas-komunitas. Jadi event ini gandeng komunitas. Kemarin sempat kepikiran juga Institut Asia Malang itu kita mau kayak eh, bikin event, kita gandeng komunitas thrifting. Beberapa waktu lalu di Indonesia kan lagi booming banget eh, thrifting ya. Jadi barang bekas gitu ya. Kalau di Malang terkenalnya Dalbo namanya. Udal-udal kebo gitu. Jadi eh, lagi rame event-event untuk barang bekas ya, jualan-jualan thrifting ya gitu. Bahkan di Malang ada salah satu festival yang cukup gede, yang selalu rame, itu namanya Dalbo Fest. Itu adalah event-eventnya orang komunitas-komunitas yang jual beli barang-barang bekas itu. Sempat kita mau gandengin kayak gitu, tapi ya kita beberapa kali bikin pertimbangan-pertimbangan. Biasanya kalau Dalbo Fest itu gandengnya sama band-band yang kayak gimana, band ini pesertanya kayak apa. Nah itu kita perhatikan lagi. Nah jadi banyak hal dari strategi marketing itu bisa kita lihat juga dari kompetitor. Apakah gandeng IO, apakah ngenjot digital dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita lakukan analisis audiens secara lebih mendalam lagi. Jadi analisis audiens ini kita bisa lakukan juga lewat observasi. Dan nanti ketika kita sudah menentukan sudah melakukan riset audiens, paling gampang nanti kita supaya nggak terpecah-pecah lagi, kita bikin audiens persona. Audiens persona itu adalah kita membayangkan kira-kira kalau kita ngomong satu orang yang pengen kita datangkan kurang lebih orangnya itu kayak gini loh, baru nanti ada singgungan tipis-tipis, misalnya lebih diperluas dikit itu enggak apa-apa. Contoh audiens persona misalnya saya bikin data pribadinya misalnya namanya adalah Michael, usianya 17 tahun. Terus pekerjaannya itu adalah siswa SMA. Terus tempat tinggalnya adalah Surabaya. Nah, ini data pribadi yang pengen eh saya ini ya, saya 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 ini ya pembuatan audiens personanya. Terus hobinya suka main game dan suka sesuatu yang ini ya sesuatu yang berbasis teknologi. Nah, suka sesuatu yang berbasis teknologi. Jadi kayak suka main game sama suka sesuatu yang berbasis teknologi. Terus tujuannya itu salah satu kebutuhannya itu pengen upgrade skill dan pengen kuliah S1. Nah, tantangannya dia itu kurang tahu nih informasi event-event yang terkini, event-event yang berhubungan dengan ini itu apa. Nah, baru dari audiens persona ini nanti kita bisa menentukan nih, oh ini loh orang yang bisa kita sasar. Nah, misalnya kita mau main marketing ads gitu ya. Kita tahu, oh ini nanti pembatasan usianya 17 maksimal sampai 20 tahun. Lokasinya sini, 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 kebiasaan dia ini. Orang yang suka
teknologi. Terus misalnya kita sudah tahu hobinya nih, suka main game dan sesuatu yang berbau teknologi, maka nanti event kita itu kita packaging, kita kemas, kita pengen memperlihatkan sesuatu yang berbasis ini, yang memperlihatkan, wah, kampus kita itu teknologi banget, kita juga kampus yang melek tentang dunia pergamingan, kita melihat itu. Jadi nanti kita bisa melakukan banyak hal ketika kita sudah bisa menentukan audiens persona ini, teman-teman. Nah, itu untuk penentuan target audiens. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke masalah penjadwalan atau timeline? Nggak ada ya? Oke, Izin lanjut. tanya lagi Pak. Oh iya, Maaf, silakan. sebelumnya apa Institut Asia ini ada tim marketingnya khusus Pak? Gitu aja. Oke. Kebetulan kalau di Institut Asia Malang kita punya memang satu divisi, namanya divisi Public Relation. Jadi memang public relationnya kita ini salah satu fungsinya memang tidak pure public relation, tapi juga sebagai marketing juga. Karena kadang mereka juga ada tugas untuk pameran-pameran, kadang juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah, kadang untuk sekolah-sekolah yang sudah kerjasama dengan kita juga istilahnya ada sistem promosi door to door. Dari sekolah ke sekolah itu ada juga. Tapi memang kita mapping untuk kota dan sekolah-sekolah yang sudah kerjasama dengan kita, yang istilahnya target marketnya kita lah Pak gitu. Baik, makasih Mas. Siap. Nah, aman ya? Ada yang tanya lagi mungkin? Oke, kita lanjut ke masalah ini. Ketika teman-teman sudah ini ya, sudah fix nih, audiensku adalah ini, tujuan acaraku adalah ini, aku pengen dapat ini, maka salah satu hal yang harus dilakukan dalam tahapan planning ini adalah penjadwalan atau kita menentukan timeline ya, karena ini salah satu yang paling penting. Awal-awal dulu kita mau bikin event ya, jadi awal-awal dulu kita mau bikin event di Institut Asia Malang, itu tuh wah, penjadwalannya itu kita kacau gitu. Maksudnya kacau itu kayak kita itu kebanyakan rapat tanpa ini ya penjadwalan yang jelas. Jadi rapat ini bahas ya pembahasannya hanya seputar itu aja. Nah, makanya kayak masalah penjadwalan dan timeline dari waktu ke waktunya ini benar-benar perlu kita pikirkan secara sistematis kalau kita ngomongin event. Sampai waktu itu akhirnya ya nggak jadi event nih. Karena sudah sibuk untuk awal-awal nih ya, masih ada waktu 3 bulan. Wah, kita mau ngundang Via Valen. Nah, itu kan, lagi booming kan waktu itu Via Valen. Untuk bikin pesta tahun baru Asia, kita pengen naik no branding. Wah, tapi kita diskusinya ini ya, oh nanti lokasinya di mana, lokasi ini nggak cocok, bla 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 bla, sampai itu kita sudah mendekati Desember, kita kontak Via Valen, sudah full itu. Nah, gara-gara apa? Kita belum tahu, oh ternyata kalau kita bikin event itu, kita harus jauh-jauh hari itu mikirin banget masalah penjadwalan, timeline, dan lain sebagainya. Makanya di event-event terbaru kita itu, kalau kita memang pengen bikin event, kita mendampingi mahasiswa itu, penjadwalan dan timeline ini harus benar-benar kamu perhatiin. Harus benar-benar kamu teliti banget nih. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan itu kamu harus jelas progresmu itu ngapain aja. Jangan sampai stuck di situ-situ aja. Dari rapat ke rapat itu yang dibahas itu harus ada progres. Jangan stuck di situ-situ aja gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin timeline ya, kalau kita ngomongin penjadwalannya, itu ada beberapa fungsi kenapa kok kita benar-benar harus ngeceki banget masalah penjadwalan. Nah, contoh ini hubungannya dengan apa sih penjadwalan ini? Yang pertama pasti penjadwalan ini hubungannya adalah untuk ketersediaan dan kebiasaan audiens. Jadi kita perlu banget mempertimbangkan kapan target audiens kita itu bisa hadir gitu loh. Contoh kalau kita targetnya itu adalah siswa sekolah, ya mungkin kita bikin event-eventnya ya jangan yang pas waktu liburan panjang malah. Jadi jangan pas waktu liburan panjang, tapi mungkin di waktu-waktu tertentu yang di akhir pekan. Kita juga harus melihatin kalender sekolah. Apakah mereka ini di momen ujian? Karena kalau di momen ujian, kita mau bikin event seperti apapun, ya
pasti untuk audiens yang datang itu ya pasti akan sedikit berkurang. Karena mereka akan sedikit banyak terganggu konsentrasinya untuk lebih pengen fokus belajar daripada datengin event-event. Nah itu makanya kita perlu banget detail, perlu banget teliti untuk masalah penjadwalan ini. Terus yang kedua, kita juga di situ perlu mempertimbangkan acara besar lain. Baru tahun ini, jadi tahun ini kita bisa dibilang salah satu BP yang menurut saya kurang maksimal. Karena kemarin BP kita itu kan di bulan Januari. Jadi event kita itu di bulan Januari. Nah, sedangkan di bulan Februari kemarin itu ada yang namanya momen pemilu. Jadi ada pemilihan kemarin di bulan Februari kalau nggak salah. Jadi ketika kita itu pengen create event di bulan Januari itu banyak banget masalahnya. Pertama, tempat umum tempat-tempat itu ketika itu mendekati pemilu itu tidak boleh di booking. Jadi kayak kita itu dari segi regulasi ya, kita ini tidak boleh bikin event yang gede, mengundang artis nasional di ini ya, di event di hari-hari mendekati pemilu. Jadi kita perlu banget loh ngeliatin kayak gitu. Terus misalnya apakah ada event lain? Apakah ada event serupa? Nah, itu juga kita perlu cek juga karena itu nanti juga akan sangat berpengaruh terhadap audiens yang datang ke event kita. Terus hari libur. Kita juga perlu ngecekin libur nasional atau kalender liburnya lokal ini ya. Kadang kita ngomong, wah kita bikin event nih hari libur. Tapi kalau hari libur kayak Natal, Idul Fitri kayak gitu-gitu orang kan fokusnya hari raya, fokus menikmati liburan dengan keluarga. Biasanya mereka kemungkinan untuk datang ke event-event itu juga agak sedikit kecil. Terus tadi saya sudah ngomong tentang ketersediaan artis atau vendor-vendor. Karena kita dulu mikirnya, wah artis dadaan iso waktu awal-awal kita bikin event ya. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Paling nggak kalau kita ngomong artis 2 bulan sebelum event itu kita sudah harus konfirmasi tanggal tersebut ketersediaannya kayak gimana. Dan kalau sudah kita sudah ini ya sudah dapat artis ya buru-buru kita ngelok dia gitu loh, ngelok dia menentukan tema event, tanggal dan lain-lain. Dan tentunya salah satu yang perlu kita pertimbangkan adalah kondisi cuaca karena eh, ini adalah salah satu yang sulit kita lawan ya. Memang kita ngomong ada pawang hujan dan lain-lain, tapi biasanya tetap kita harus mempertimbangkan banget yang namanya pertimbangan kondisi cuaca ini kalau kita ngomongin event. Itu teman-teman untuk masalah penjadwalan. Nah, selain penjadwalan, timeline. Jadi timeline ini biasanya kalau kita simpelnya kita buat kayak gini ya. Timeline ini misalnya pra acara 1 sampai 3 bulan sebelum event itu kita ngapain aja. Jadi misalnya 3 bulan sebelum aktivitasnya adalah penentuan tema dan tujuan acara, terus tanggung jawabnya adalah tim event, keterangannya adalah diskusi dengan stakeholder dan lain-lain. Jadi memang dulu kita nggak pernah bikin kayak gini-gini, tapi semakin ke sini ini supaya lebih tertata event kita itu akhirnya kita bikin ini timeline. Jadi apa aja sih yang mau kita ini ya timeline dari hari ke hari, dari minggu ke minggu supaya kelihatan progresnya dari masing-masing tim, dari masing-masing divisi untuk event tersebut. Nah, secara garis besar ya kita bagi menjadi 3 ya, pra, hari H, sama event. Yang paling repot biasanya memang ya pra acara itu paling heboh, waktu event itu juga lumayan, untuk pasca event itu juga kadang untuk beberapa divisi masih repot. Contoh kalau saya di kampus itu kan divisinya lebih banyak ngurusi tentang dokumentasi dan lain-lain, itu juga biasanya saya sampai 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu itu masih berkecimpung dengan after movie, publikasi setelah event dan lain sebagainya itu masih kita lakukan. Jadi nanti memang akan ada tim-tim itu yang istilahnya nggak cuma pra aja, tapi di pasca event pun mereka masih banyak banget job desk yang dilakukan, teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu adalah di tahapan planning ini kita lakukan pembentukan tim dan pengaturan job deskripsi. Jadi ini timnya ngapain aja, ada beberapa tim, ada beberapa divisi, dan mereka job desk-nya ngapain aja ya. Paling gampang ya, salah satu yang harus kita lakukan adalah, pertama adalah identifikasi ya. Kita butuh tim apa aja sih, seberapa banyak sih. Kadang kita mikirin,
wah kita butuh tim sebanyak-banyaknya, tapi itu malah nggak efektif. Karena semakin banyak orang itu semakin banyak diatur, semakin banyak juga istilahnya nominal atau biaya yang harus kita keluarkan. Makanya kita perlu banget nih identifikasi kebutuhan tim kita itu seperti apa. Biasanya semakin kecil tim itu semakin bukan semakin kecil ya. Eh, Kalau saya bilang itu semakin efisien. Jadi tim itu kalau bisa ya memang nggak usah terlalu banyak, tapi kalau bisa seefisien mungkin. Atau paling gampang itu kita bisa ini ya kayak membuat kita punya koordinator yang nanti di sana itu eh, di koordinator-koordinator ini memang benar-benar orang yang eh, sesuai dengan ininya gitu loh, sesuai dengan passionnya dia. Gitu. Jadi salah satunya itu supaya kita sebagai event manager itu nggak terlalu bingung. Nah, kita itu fokusnya itu hanya mantau ke masing-masing koordinator. Jadi kita nggak usah terlalu turun ke bawah banget, kita nggak usah ngurusi yang paling remeh-remeh di kecil-kecil. Yang penting kita itu punya leader atau punya koordinator-koordinator itu yang oke ya. Ini untuk masalah koordinator atau masalah koordinator atau tim-tim ini ya, sub-tim-tim ini tergantung kebutuhannya. Masing-masing tim itu beda-beda. Contoh ya, kita biasanya paling butuh ya logistik, terus koordinator event, keuangan itu pasti perlu, pemasaran itu penting, terus branding dan dokumentasi itu juga penting. Jadi kita pegangin orang-orang ini, baru mereka nanti mau bikin sub-sub lagi enggak apa-apa. Jadi itu sih sebenarnya eh, untuk pembentukan SDM itu yang paling penting itu. Nah, salah satu tipsnya supaya kita itu bisa dapat tim yang solid, yang efisien itu nggak terlalu banyak orang, ya pasti yang satu adalah kita harus memilih orang yang tepat untuk peran yang tepat. Jadi pilih orang yang tepat untuk peran yang tepat. Contoh kalau saya dikasih contoh di BP ini ya, yang kelas offline ya, itu saya pegangnya adalah branding marketing. Karena memang basic saya di situ. Saya lebih banyak ngurusi branding dan marketing. Nah, makanya untuk menjalankan itu saya nggak terlalu effort banget. Ada juga teman saya itu yang kebagiannya di kelas offline ya, yang BP offline. Itu dia bagiannya adalah ngurusi masalah logistik. Nah, logistik ini ya karena memang dia dalam kesehariannya dia lebih banyak berkecimpung kumpulannya atau circle-nya dia adalah orang-orang vendor-vendor. Makanya dia dikasih logistik. Ada juga yang dari career center karena career center hubungannya dengan perusahaan itu kan banyak. Nah, makanya dia dikasih untuk yang sponsorship. Nah, jadi kayak gitu. Jadi satu adalah pilih orang yang tepat untuk peran yang tepat. Yang kedua, tentukan alur komunikasi yang jelas. Jadi makanya tadi kita bikin sub-sub leader tadi ya. Supaya apa? Nggak langsung dari bawah ke atas. Tapi nanti informasi-informasi yang dari bawah itu terkumpul di situ, baru nanti kita bawa ke forum yang lebih kecil. Terus di awal tadi kita juga sudah bikin timeline. Nah, di mana timeline itu fungsinya adalah kita ceki, terus mana sih tim yang perlu berprogres, mana sih tim yang nggak berprogres, bagian apa sih yang nggak jalan. Nah, itu makanya setelah kita punya timeline, itu ada yang namanya evaluasi dan kita selalu berikan feedback yang berkala dan satu hal yang perlu kita persiapkan ketika kita bikin event adalah kita harus punya tim cadangan. Karena jangan sampai nanti tiba-tiba timnya ini ya kayak saya mau KO ini ya. Tiba-tiba besok ada event terus saya KO kalau nggak ada cadangannya kan repot gitu ya. Jadi tim cadangan itu penting. Tim cadangan ini biasanya adalah ada satu orang yang sebenarnya dia itu bisa pegang banyak peran kayak gitu. Jadi nanti ketika dia ada tim apa yang agak dia kurang maksimal atau akhirnya ada sesuatu yang membuat dia itu nggak bisa eh, mengikuti event itu sampai selesai, nggak bisa terlibat dalam event itu, akhirnya ada yang menggantikan. Karena kalau nggak gitu ya repot kabeh gitu. Jadi itu sih ada 4 tahapan tadi yang untuk di event planning. Nah, mungkin setelah ini kita langsung bagi kelompok aja, atau mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita bagi kelompok. Nanti kita langsung bagi kelompok, kita masuk ke breakout room. Nanti kita akan diskusi ini. Jadi kita diskusinya mulai dari sekarang, tapi target untuk selesainya adalah minggu depan. Jadi ini boleh dipresentasikan minggu depan, gitu. Jadi nggak harus hari ini.
Karena kita hari ini kan sudah jam 19.55 nih. Jadi mungkin nanti diskusi aja sekitar 30 menit di grup, di room. Jadi diskusi sekitar 30 menit untuk satu, menentukan tema event. Jadi dari yang tadi kita jelaskan itu, kira-kira teman-teman itu tema eventnya itu apa? Terus penjelasan singkat tentang event. Jadi, oh event ini. Eh, karena kadang misalnya bikin oh event pameran, tapi pameran opo kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu. Makanya butuh deskripsi atau deskripsi singkat atau penjelasan singkat tentang event tersebut, terus dilengkapi dengan event ini target marketnya siapa, target audiensnya siapa. Buat aja kira-kira kalau memang bikin event, lokasi eventnya di mana, kalau pengen ada bintang tamu, bintang tamunya siapa. Jadi nanti 30 menit kita diskusi masalah ini. Terus untuk fix-nya kita bahas minggu depan. Itu. Baru nanti dari hasil ini minggu depan kan dipresentasikan nih teman-teman. Nah, nanti kita voting. Dari 5 tim yang ada, bakalan kita pilih, bakalan kita peringkat ya. Bakalan kita peringkat tim mana yang eventnya paling keren untuk kita eksekusi. Jadi nanti kita peringkat, kita voting di sini. Nanti mungkin saya buatkan apa gitu ya untuk voting, pakai pakai coba nanti tak cari tools untuk voting kira-kira yang cepet apa nanti, entah itu pakai Menti atau pakai tools apa nanti, kita voting kira-kira eventnya siapa yang paling ini ya, kita peringkatkan kira-kira paling keren untuk dieksekusi. Itu teman-teman. Sebelum breakout room mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, silakan. menarik sih ya ada voting gitu ya. Cuman kalau voting pasti bakal milih grup sendiri, Pak. Ya, nanti ini ya, bakalan kita pikirkan mekanismenya supaya nggak milih grupnya sendiri. Nanti coba tak pikirkan gimana. Jadi di voting lah. Oke, siap. Lanjut. Oke. Satu orang boleh, Pak. Gimana? Pilih lebih dari satu boleh, Pak. Boleh. Satu orang aja, Pak. Nanti coba tak pikirkan untuk votingnya. Oh iya, Pak. Pak, sorry. Ya. Untuk konsep Mm-mm. dan tempat acaranya, konsep dulu deh, Pak. Ini kita ngajuinnya itu satu atau dua atau ya udah satu aja tapi bagus gitu. Itu saya mengikuti aja sih. Jadi boleh Oke. kayak dalam event ini ada event turunannya. Oke. Maksud saya misalnya tema besarnya saya pengen bikin konser musik misalnya loh. Nah, tapi di konser musik ini juga ada pameran, ada jogging, ada lomba hamster misalnya kayak gitu ya. Karena sekarang ini kan lagi rame nih, lomba kucing, lomba kura-kura atau apa. Yang penting kan kita harus mikiri target market tadi, audience cocok nggak dengan Asia kayak gitu. Atau misalnya pengen terfokus, aku pengen bikin satu event aja. Itu juga boleh. Jadi kita mengikuti. Nah, nanti baru kita lihat. Yang penting ada breakdown-nya ya. Jadi yang penting ada breakdown-nya. Jadi misalnya saya pengen temanya adalah Asia berkibar di Nusantara. Misalnya kayak gitu ya. Ini ngawur saya. Nah, jadi nanti ada event intinya adalah ini selama 2 hari atau 1 hari. Terus selain event ini paginya kita mau bikin kayak semacam jogging atau fun run. Tapi kalau coloran sudah biasa nanti harus orangnya make up zombie misalnya kayak gitu. Jadi bukan dilihat dari siapa yang paling cepat datang, tapi orang yang paling terakhir finish yang menang misalnya kayak gitu. Karena zombie kan lambat-lambatan gitu ya. Jadi misal kayak gitu. Ya enggak apa-apa sih. Jadi intinya kita mengerucut tema besarnya satu, tapi kalau dari tema besar ini mau bikin ada part-part dari event-event itu juga boleh. Tapi kalau memang fokus satu event, aku mau bikin seminar aja lah, mau repot-repot, nggak mau repot-repot aku kayak gitu ya enggak apa-apa. Tapi paling ya kalau gitu ya votingnya rendah nanti paling. Itu aja Ini sih. untuk 2 hari berarti. Nah, itu kita ngasih kebebasan juga. Karena di kelas reguler saya juga ngasih kebebasan.
eventnya ini mau 1 hari apa mau 2 hari. Ada beberapa pertimbangan. Misalnya event 2 hari. Event 2 hari itu biasanya adalah misalnya kita melibatkan event-event komunitas tertentu. Misalnya kita gandeng UMKM yang mereka itu jualan. Itu biasanya mereka akan seneng banget gabung kalau eventnya itu panjang. Nah, tapi kelemahannya di kita, kos akan semakin gede. Karena sewa tempat 2 hari, untuk makan orang 2 hari, di mana 2 hari itu kita juga harus mendatangkan massa. Untuk mendatangkan massa atau kredit, kita paling nggak juga harus mendatangkan hiburan. Yang seharusnya kita mikirin hiburan cuma 1 hari, akhirnya kita harus mikir hiburan untuk 2 hari. Dan event 2 hari, capeknya minta ampun. Tapi terserah itu ya. Jadi kita ngasih kebebasan mau 1 hari atau mau 2 hari. Toh ini cuma dummy sih gitu. Tapi ya bayangkan aja kalau kita bikin event 2 hari itu ya capek. Tapi kalau mau 2 hari ya enggak apa-apa kayak gitu sih. Untuk budget gimana, Pak? Budget budget unlimited, tapi dukungan dari kampus maksimal 100 juta. Misal kayak gitu. Gede nggak tuh kalau segitu? Ya kecil. Kecil Karena ya? memang sangat kecil. Karena Oh, kalau kalau kita ngomong event, kalau memang kita mau bikin event gede ya, contoh terakhir kemarin saya dimintai salah satu ini ya, kalau saya Kostrad, mereka ulang tahun, Kostrad itu pengen bikin event ngundang Denny Caknan. Setelah saya hitung-hitungan, kita biaya produksi dan lain sebagainya, publikasi, pajak dan lain sebagainya itu saya butuh biaya kurang lebih 600 juta. Terus kita tanya, Pak, support dari Kostrad berapa? Kostrad ada dana berapa? Tak bilang kayak gitu. Terus, waduh, ya makanya kita pengen kerjasama sama masnya, karena kita sebenarnya memang nggak ada dana. Terus akhirnya ya paling kita bisa backup tempat masnya nggak perlu sewa. Terus masalah perizinan dan pajak nggak usah dipikir wes, kita urus. Kalau ada orang pajak, ada orang itu mau macam-macam kita yang ngurusi ya gitu. Nah, tapi secara hitung-hitungan tetap saya nggak berani, karena kalau saya ngomong sewa tempat, terus pajak dan lain-lain itu kalau saya uangkan mungkin kan sekitar 150 sampai 200 juta. Nah, eh, dari kebutuhan sekitar 600 juta. Lah 400-nya cari dari mana? Waktu 2 bulan disuruh cari sponsorship, ya nggak mungkin juga toh gitu loh. Jadi hitung-hitungannya kayak gitu juga. Makanya kalau kayak 100 juta itu yo untuk event sangat kecil. Karena misalnya kita 100 juta ini ya, misal saya kasih contoh, saya nyewa lapangan Rampal itu kalau mau yang daerah sana yang untuk konser yang nggak full ya, cuma kita ada satu jalan di sana itu yang cukup gede. Itu kalau mau kita sewa itu paling murah 35 juta. Sound, rigging, panggung dan lain-lainnya itu sekitar 75 jutaan. Belum lighting, belum ini, belum itu. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya cuma support 100 juta, misalnya kampus support 100 juta, itu paling nggak ya habis untuk operasional aja sih. Baru sisanya harus cari sponsorship. Nah, tantangannya di situ memang. Itu ada yang ditanyakan lagi? Pak, satu lagi dong, Pak. Oke. Agak sedikit pengen tahu sih, Pak. Untuk acara kemarin 2 hari yang di kampus, Mm-mm. total budgetnya berapa ya tuh 2 hari itu, Pak? Bapak tahu nggak? Itu murah karena memang kita kemarin, makanya saya bilang agak sedikit kita kita bilang agak gagal ya, karena kemarin kita mau bikin event di luar itu kan nggak boleh karena mendekati yang ini ya, pemilu, hari tenang kan. Jadi kita akhirnya ya wis lah, karena memang ini nggak memungkinkan untuk bikin event yang kayak gimana-gimana. Jadi kita memang akhirnya ngerem dari segi budget. Karena mau kayak kita gimanain pun ini sudah nggak bisa dimaksimalin. Jadi waktu itu kita kalau untuk supportnya dari kita paling sekitar 60-70-an aja. Lain-lainnya jadi sponsorship dan lain-lain. Akhirnya kita kan juga nggak boleh ngundang artis nasional, kan nggak boleh. Akhirnya kita ngundang artis-artis Jawa Timur aja yang lokal-lokal kayak gitu. Jadi kalau yang tahun kemarin kita agak sedikit minim budget. Nah, yang tahun ini kita bolehlah misalnya kita sampai 100 misalnya kayak gitu.
Oke, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, teman-teman, karena sudah jam 20 lebih 5, nah kita langsung diskusi, kita breakout room aja. Minta tolong Mbak Desti mungkin dibantu untuk breakout roomnya. Siap. Ini udah siap, Mas. Oke, langsung aja. Mungkin sampai jam, kasih waktu 30 menit aja enggak apa-apa, Mbak? Ya, siap, sudah. Ya, Bisa dimulai. Selamat Ini berdiskusi, Bapak random Ibu. teman-teman ya. Jadi kejutan nanti teman-teman bakalan sama siapa. Selamat berdiskusi. Selamat berdiskusi teman-teman. Lah, lagi enak-enak teriak-teriak, langsung kelempar saya. Udah habis waktunya. Pak Aman. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dilanjut di grup toh. Ini mungkin nanti kan untuk apa ya, untuk eksekusi dan untuk detailnya, untuk menjelaskan tentang konsep event dan lain-lainnya kan minggu depan toh. Sekalian minggu depan bakalan kita voting. Tapi memang saya tadi sudah nemu untuk nanti sistemnya adalah setiap orang harus voting. Jadi kita votingnya bukan pakai ini ya, tapi pakai nilai aja nanti. Jadi setiap orang wajib ngevoting semua event pakai rate angka. Jadi misalnya eventnya si A nih dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa? Semua orang wajib ngevoting. Jadi nanti kan kita jumlah tim yang mana yang nilainya paling gede kan bisa kita ranking kayak gitu jadinya. Terus kalau ranking 1 dapat apa, Mas El? Mau dikirimi apa? Kopi. Kan Wah, itu kalau udah kopi saya kopi. sempat kirim itu Voucher belanja boleh, Mas El. merchandise dari Institut Asia aja. Apa boneka ya? Boneka yang ini ya, Pak? Lucu nih, Pak. Ya, Kopi Mas El aja deh kopinya. Kalau kopi ini Pak, kebetulan saya sempat beberapa kali kirim kopi dan eh itu 2 hari baru nyampe. Itu ternyata kalau saya kan nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Biji kopinya aja, Mas El, kirim ke Mentari Akademi. Oh, biji kopi. Mas El Kalau ngirimnya ntar boleh lah. aja, Mas. Hadiahnya dapat Ya, biji kopi. Boleh nanti. Tapi merchandise aja lah. Kan saya mau branding Asia. Nanti kalau tahap selanjutnya kan masih ada ini lagi ya. Oh, boleh lah kalau itu nanti. Ini kan baru pertama kali toh. Nanti sampai akhir pertemuan boleh lah. Nanti kita kasih sesuatu. Oke teman-teman, ini sudah balik semua kayaknya ya. Udah 27 kayaknya. Yang di breakout room kayaknya sudah ndak ada. Oke teman-teman, terima kasih banget udah diskusi. Tadi tak lihat diskusinya, wah mantep banget ya. Sampai teriak-teriak, sampai ya intinya tadi diskusinya jalan banget gitu ya. Sampai saya ada ya lewat tadi ya, dianggap ndak ada aja lah, bilang kayak gitu saya. Nah, eh, ini sudah 23.9 teman-teman. Jadi kemungkinan ini kita lanjut minggu depan aja. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dari hasil diskusinya saya yakin teman-teman kan sudah merumuskan ya, sudah istilahnya sudah mencatat tadi secara garis besar mau bikin tema apa, terus deskripsinya itu apa. Jadi dari tema ini kan misalnya temanya ini, terus dari dideskripsikan lagi atau dijelaskan lagi dari tema ini kita mau bikin satu event aja atau mau bikin beberapa event itu terserah. Harinya nanti kalau mau dijelaskan lagi juga enggak apa-apa. Jadi misalnya 1 hari, 2 hari atau apa juga didetailkan. Terus tadi target audiens siapa? eh, Terus target audiens siapa? Terus lokasi sama untuk bintang tamunya dijelaskan juga sekalian. Nah baru besok setelah teman-teman presentasi kita voting, baru kalau ada waktu nanti kita bahas budgeting. Tapi kalau enggak cukup nanti ya untuk budgeting dan lain-lainnya mungkin nanti materinya saya persingkat aja. Nah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita lihat kondisi aja besok. Nah mungkin besok kita lebih banyak tentang teman-teman presentasi untuk ide tema event dan bla bla blanya. Selain itu nanti kita voting kira-kira dari event-event ini yang siapa sih eventnya yang menurut teman-teman itu paling layak banget untuk dieksekusi. Itu sih dari saya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita close. Udah 20.40 ini. Kemarin kita kesepakatannya kan setengah 8, setengah 7 sampai setengah 9.
Jadi ini sudah sedikit kelewat tapi enggak apa-apa lah kan. Tak lihat tadi teman-teman diskusinya juga jalan banget. Ada yang mau ditanyakan enggak nih sebelum kita ketemu minggu depan? Aman? Enggak ada? Oke, mungkin teman-teman terima kasih banget antusiasnya. Mohon maaf kalau hari ini agak kurang maksimal. Doakan saya semoga saya tidak sakit, nggak ambruk lagi. Dan saya doakan semoga teman-teman sehat-sehat semuanya, semangat semuanya. Salut banget sampai jam segini teman-teman masih semangat semuanya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih antusiasmenya. Semoga nanti perkuliahan kita diberikan kelancaran terus, mendapat manfaat. Dan tentunya nanti ada eventnya teman-teman yang semoga nanti bisa kita eksekusi beneran. Nanti kalau ada yang bisa kita eksekusi beneran, nanti kita kasih hadiah. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Bagaimana Bapak Ibu diskusi hari ini? Sangat seru sekali, jadi bisa dilanjut untuk presentasi di minggu depan, ya. Terima kasih untuk Mas El untuk materinya hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu untuk antusias perkuliahan malam hari ini. Meskipun capek pulang kerja, tapi tetap semangat. Jangan lupa mengisi review perkuliahan hari ini, ya Bapak Ibu. Minta tolong reviewnya. Reviewnya yang bagus. Ya, enggak harus bagus sih kalau saya ini. Saya ini di reviewnya Yang objektif jujur. aja kalau saya. Karena Ya. kalau memang ada masukan enggak apa-apa. Karena saya baik itu karena ada kritik dan protes. Kalau enggak ada yang protes nanti enggak oke malah. Jadi Ye. kalau memang dirasa oke ya oke. Tapi kalau memang ada inputan-inputan untuk saya orangnya sangat terbuka untuk teman-teman kira-kira apa sih yang harus saya perbaiki gitu. Siap Mbak Desti? Ya, saya tutup, nggih. Ya, Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. aktivitas terus Mbak Desti. Kesel Mbak. Semangat ini. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas El, terima kasih Kak Terima kasih Desti. Mas El, terima kasih Mbak Terima kasih Desti. Kak Desti. Sehat-sehat ya Mas Sampai El. bertemu minggu Terima depan. kasih. Mas El. Nah, Mas El. Izin live. Terima kasih Bapak Ibu.